Baik, sudah dapat jawabannya? Sudah, Pak. Oke, apa jawabannya? C. C. Pak. C. Kenapa pilih yang C? B, Pak. B. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Melalui dari berbeda suku, adat, agama, dan budaya. Namun, hal itu tidak menjadi permasalahan karena mereka selalu bersatu. Persatuan Indonesia. Iya. Ada lagi yang pilih lain? Yang B tadi ya? Iya, Pak. B. B. Oke, kalau B bahkan di jam istirahat pun seluruh pegawai selalu memberi kesempatan bagi pegawai lain yang akan beribadah. Kalau beribadah itu masuk sila berapa lebih tepatnya? Sila pertama. Sila pertama. Ya, sila ke-1. Jadi bukan B jawabannya ya. Ya. Jadi C, Pak. jawabannya adalah yang C, betul. C. Betul Pak Maulidin ya. Jadi jawabannya tuh C. Kenapa? Kata kuncinya tuh nih bersatu. Dah. Sila ketiga. Iya, itu kan persatuan Indonesia. Jadi kalau kita tembakkan ke arah pertanyaannya, sila ketiga itu kan persatuan Indonesia. Jadi dia bersatu itu kan menunjukkan rasa persatuan. Walau berbeda-beda tapi tetap satu. Walau berbeda suku, adat, agama, dan budaya, tapi itu tidak jadi permasalahan. Berbeda-beda tapi tetap satu jua sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika kita. Nah, itu kan sila ketiga persatuan Indonesia. Ya kan? Dapat kan? Nah, di situ caranya ya. Saya lebih kepada bagaimana memahamkan kawan-kawan semua cara menjawabnya daripada banyak materinya, tapi kenyataan ketika jumpa soal itu bingung jawabnya. Jadi saya mencoba bagaimana berulang-ulang kita supaya nggak apa-apa berulang-ulang supaya kita ingat, berulang-ulang supaya terbiasa. Kuncinya di situ. Jumpa soal gimana pun dengan motif yang sama dengan kisi-kisi yang sudah saya berikan kemarin, itu mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa jawab nantinya. Jadi intinya formula dan strategi cara menjawabnya, bukan kepada banyaknya jumlah soal yang kita pelajari. Ya, nah kita bahas satu-satu di opsi ya. Kita lihat kalau yang A, dalam setiap rapat yang dilaksanakan harus diputuskan dengan kesepakatan bersama. Kira-kira ini pengalaman sila ke berapa? Coba lihat. Setiap rapat itu kira-kira masuk sila ke berapa tuh? Kata rapat, kemudian ada kesepakatan, diputuskan, keputusan, kesepakatan. Ini masuk sila keempat. Sila keempat, Pak. Iya, betul. Sila keempat. Jelas kan? Dengan kata lain di sini apa? Musyawarah kan? Musyawarah perwakilan. Iya. Perintah yang dipimpin oleh Imam Kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Musyawarah perwakilan. Nah, musyawarah. 4. Kemudian yang D, hubungan kerja yang harmonis dan saling tenggang rasa membuat kehidupan di kantor sangat kondusif. Kira-kira ini masuk sila ke berapa? Hubungan yang harmonis, hubungan antar sesama manusia, pekerja, tenggang rasa. Ini masuk sila kedua bukan, Pak? Iya, betul. Sila kedua. Ya kan? Sila kedua. Yang E, Pais merupakan pegawai negeri sipil di suatu
suatu instansi pemerintah daerah. Ini nggak ada keterangan ya, maksudnya tidak menceritakan dia itu sikapnya bagaimana, hanya penjelasan saja. Faiz merupakan PNS di suatu instansi pemerintah daerah. Ini agak sulit kita menentukan sila keberapa karena dia tidak ada menyatakan sikapnya bagaimana. Ya. Oke, jadi jawaban di sini adalah yang C tadi ya. Kira-kira nomor 4 ini topiknya tentang apa? Pancasila. Masih Pancasila. Oke, gampang ya? Bisa ya kalau Pancasila ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa menentukan nanti kalau soal-soalnya mengarah kemari, harapannya kawan-kawan bisa menjawab dengan tepat. Gimana dengan kita? Bu Desi? Ada pertanyaan? Bu Sri? Nggak ada, Pak. Aman ya? Oke. Bu Sri gimana? Fitri? Aman, Pak Irfan. Aman, oke. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Cinta tanah air adalah perasaan bangga dan juga memiliki sebuah wilayah tertentu. Rasa cinta tanah air sangat penting untuk dimiliki sejak kecil. Oleh karena itu, banyak diadakan kegiatan dalam menunjang persatuan. Kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Melalui bentuk pentas budaya dan seni adalah dengan A. Mengadakan konser musik secara rutin untuk dinikmati oleh masyarakat. B. Pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh. C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. D. Melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. E. Menggiatkan pameran edukasi di berbagai daerah untuk kemajuan daerah. Nah, kita sudah ada dapat? Sudah, Pak. Yang C, Pak. Mengadakan kegiatan Mengadakan. festival. Yang C lah. Mengadakan festival. Melibatkan Kenapa? elemen masyarakat. Karena di sini ada pentas budaya dan seni. Pentas budaya dan seni. Kita ulangi ya pertanyaannya. Nah, di situ kan kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni. Nah, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menjumpai beberapa kebudayaan daerah itu dalam bentuk pentas dan seni. Untuk menggabungkan itu kita buat apa? Festival, ya. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan. Oke. Di sini baru bergabung Pak Bintang, selamat datang. Ya, benar sekali ya. Kalau kita lihat opsi yang lain ya, oke, kenapa jawabannya C, kenapa enggak A, B, D, dan E misalnya? Oke, kalau A, mengadakan konser musik secara rutin. Konser musik secara rutin untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. Kenapa A ini kurang tepat? Karena konser musik tidak ada budaya-budayanya, Pak. Tidak ada Unsur budaya. budaya dan seninya tidak ada. Hanya musik saja ya. Hanya tidak ada yang berbentuk budaya dan seninya, Pak. ya. Kalau Sebenarnya kita bilang ya, musik termasuk seni, cuman budayanya kurang, Pak. kurang. Jadi musik ini, dia budaya itu kan banyak. Kalau hanya musik saja tidak tercover dia. Itu. Tapi kalau dengan kata festival, apakah musik, apakah tari, apakah fashion, pakaian adat ya kan? Apakah dengan nyanyi,
itu semuanya masuk. Itu ya. Jadi kita pilih jawaban itu yang lebih umum, yang tercover dia. Kayak kemarin, Bang Yuka bilang antara padanan kata putih dengan bunga, putih dengan bunga dengan putih dengan mawar. Yang lebih cocok kan putih dengan bunga kan di soal Tio kemarin kan, karena bunga itu lebih umum dia sifatnya. Begitu juga dengan yang nomor 5 ini, yang C, festival itu dia lebih umum dan mengcover kegiatan budaya dan seni. Nah, gitu juga dengan opsi yang lain, yang B, pawai obor. Itu kan tidak mengcover seluruh kegiatan pentas budaya dan seni kan. D, melakukan pameran fotografi. Fotografi juga hanya foto. E, menggiatkan pameran edukasi. Itu juga masih sama dengan yang opsi lain. Jadi, di sini lebih tepatnya adalah jawaban yang C ya. Oke, kawan-kawan sebagian besar sudah banyak menjawab yang tepat ya. Kawan-kawan yang lain juga ya, komennya silakan. Tidak mengetik komen di kolom komentar, sini langsung dengan suaranya dibuka boleh. Oktaviani tadi angkat tangan, raise hand, silakan. Oktaviani ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oh, tidak. Tertekan ya? Sebenarnya Okta kurang ngerti di nomor 1 sih, Pak. Oh, kurang ngertinya nomor 1. Yang Ya, tapi nggak apa-apa, berlanjut aja. nggak apa-apa, kalau kurang ngerti, kita buka sedikit aja. Nah, nomor 1 kurang ngertinya gimana? Di cinta tanah airnya. Kenapa cinta tanah air? Ini tambahan dari saya ya, cinta tanah air ini. Kenapa? Karena dia kan walaupun tadi ceritanya banyak sepeda buatan produk luar negeri, kebanyakan ya, katanya kebanyakan produk luar negeri. Ternyata Pak Angga ini dia masih cinta dengan produk sepeda buatan asli, buatan Medan, asli buatan produk lokal. Nah, cinta produk dalam negeri itu tadi termasuk cinta tanah air. Cinta tanah air itu bagian dari pengamalan sila ketiga. Nah, di butir yang ketiga. Tuh. Jelas, Okta? Okta? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, ini saya share kembali, saya buka di sini topik garis besar dalam TWK itu ya. Saya lagi di sini. Nah, ini. Jadi Pancasila yang kita bahas tadi itu sebenarnya ada di dalam topik TWK yang sudah kita bahas kemarin. Pancasila di sini ya. Tadi bela negara sudah ada juga kan? Nah, bela negara itu ini artinya upaya mempertahankan. Nah, kata mempertahankan tadi yang saya tekankan untuk di bela negara. Integritas itu pengertiannya ini. Nah, nilai-nilai integritas tadi sudah kita pelajari ya. Nah, ini kalau kita lihat cinta tanah air ini termasuk topik apa dia ya? Kalau di antara 5 topik tadi ada pilar negara, ada nasionalisme, bela negara, integritas, bahasa negara. Cinta tanah air itu termasuk dalam topik nasionalisme ya. Nah, itu dia. Oke. Jelas ya? Tidak ada yang meragukan atau bingung sampai nomor 5 ini? Tidak, Pak. Oke, jelas. Jelas, Pak. Baik. Nomor 6. Menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama, menghargai pluralisme. Pluralis ini artinya dia beragam ya. Kalau dalam bahasa Inggris plural itu kan jamak, beragam ya. Dalam suku yang ada di Indonesia, menegakkan keadilan dalam perbedaan, lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan, dan turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan merupakan contoh pengamalan Pancasila
yang merupakan, nah, walaupun pengantarnya tadi panjang, tapi kita fokus tetap pada pertanyaannya. Nah, yang merupakan aktualisasi dari sila keempat yang ditanya. Sila keempat tadi tentang apa? Nah, aktualisasi ya, atau aksi nyata dari sila keempat adalah A. Menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia. B. Menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama. C. Lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan. D. Turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. E. Menegakkan keadilan dalam perbedaan. Yang ditanya itu sila keempatnya. D. D. Turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. Itu ya Kak Okta ya. Iya, Pak. Oke. Lain? Setuju? Gimana dengan yang lain? Cocok Kak Dalila? Yang B. Yang B. Oh. Pak Muhyiddin pilih yang B. Menjaga perbedaan dengan mengedepankan kepentingan bersama. Nah, kita buka ya. Kalau B, mengedepankan kepentingan bersama, tadi sudah saya copy paste ke pembahasan soal nomor 1. Lebih mementingkan kepentingan bersama itu sila berapa? Nih, di atas nih. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, itu sila Keempat. 3. Ketiga. 3. Ya, 3 nih ya. Ini sila 3 Persatuan Indonesia. Oke. Jadi B itu sila ketiga. Nih. Ini sila ketiga. Ayo jangan sampai terkecoh. Dah? Kalau yang A, menghargai pluralisme dalam suku yang ada di Indonesia. Berarti menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan yang beragam itu tadi, itu kira-kira masuk sila keberapa? Ya, iya sama, betul. Sila ketiga juga. Karena menghargai perbedaan itu mengarah kepada persatuan. Untuk bersatu kan. Namanya kita beragam, berbeda-beda tapi tetap satu tadi kan. Itu sila ketiga juga. Yang C, lebih mengutamakan perbedaan daripada persamaan. Ini juga sebenarnya kalau kita arahkan, ini masuk sila 3 juga. Kawan ya. Nah, turut serta mendamaikan konflik supaya tidak terjadi kerusuhan. Turut serta mendamaikan. Nah, kata turut serta mendamaikan ini, kalau mendamaikan itu kira-kira dengan cara apa? Apa Ibu? Mendamaikan. Apakah dengan mediasi misalnya? Musyawarah. Musyawarah. Iya, betul. Musyawarah. Ya kan? Iya. Mendamaikan itu dengan cara musyawarah. Jadi inilah sila keempat. Nah, kita sempat terkecoh kan dengan kata-kata perkatanya. Tapi, nah kita kembalikan ke pengamalan Pancasila tadi. Yang sila 3 tadi sudah saya kupas di soal nomor 1. Sekarang kita lihat ya, pengamalan sila keempat itu apa saja. Walaupun kemarin di pertemuan pertama TWK saya sudah pernah tampilkan juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi. Nah, ini topiknya Pancasila. Jawabannya adalah yang D ya. Oke. Apa sajakah pengamalan dalam sila keempat itu? Sila keempat itu ada 10 butir ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Ini penjelasannya. Keempat. Nah, sila keempat, butir pertama, sebagai warga negara masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Satu. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak. Itu nggak boleh. 3. Mengutamakan musyawarah. Mendamaikan tadi juga itu masuk musyawarah, ya kan? 4. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu pengamalan 4. Butir yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi keputusan. Jadi keputusan itu harus tetap dihormati. Dengan adanya kata keputusan, tadi juga ada rapat, itu masuk musyawarah. 6. Dengan iktikat baik, rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan. Nah, tanggung jawab terhadap hasil musyawarah ini merupakan masuk sila keempat. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, dengan kata dalam musyawarah ya. Nah, tapi kalau misalnya gimana? Kayak kepegawaian diutamakan kepentingan ini. Ya, kepentingan bersama. Kepentingan bersama. Ya. Yang pribadi dan golongan. Ya, betul. Itu termasuk pengamalan Pancasila juga, Pak Bintang ya. Diambil karena opsi itu diambil dari pengamalan Pancasila. Sumpah jabatan juga seperti itu. Nah, kemudian 8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Jadi kalau orang yang musyawarah itu harus sehat akalnya. Nggak boleh orang gila ikut musyawarah ya. Karena keputusannya gila juga nanti. 9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini terkait dengan perwakilan-perwakilan rakyat. Kalau memberikan keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan ya kepada Tuhan. Yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil. Jadi percaya kepada wakil-wakil rakyat juga termasuk pengamalan sila yang keempat. Nah, jadi harus percaya ya dengan wakil-wakil rakyat. Nah, jelas ya. Jadi sila keempat ini opsi D. Menegakkan keadilan dalam perbedaan. Nah, menegakkan keadilan itu kira-kira masuk sila kemana? Bisa ditebak? Keadilan. Sila kelima. Nah, membela kebenaran dan keadilan atau menegakkan keadilan, walaupun di sila kelima dia diawali dengan kata keadilan ya. Itu keadilan itu kalau dibaca di sini masuk ke dalam sila yang kedua, Kak Okta. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti butir ke-8 sila kedua, berani membela kebenaran dan keadilan, itu pengamalan sila kedua. Ya. Jadi ini sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, termasuk menegakkan keadilan, itu masuk sila kedua. Oke, yang jelas ini sudah nampak ya, yang D itu opsi ya, merupakan pengamalan sila keempat. Nomor 6 jelas ya? Oke? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Nomor 7. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, seorang warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban tertentu. Salah satu implementasi pasal 1 ayat 2. Apakah itu pasal 1 ayat 2? Ada yang pasti kita pernah ya membaca Undang-Undang Dasar ya. Nah, pasal 1 ayat 2 tahu nggak tentang apa? Nah, saya buat catatan di sini biar nanti enak jawabnya. Pasal 1 ayat
kedua itu adalah tentang kedaulatan rakyat. Ya, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Inilah dia. Jadi kalau kita lihat opsi mana yang tepat? Nomor 7 ini. D. Memberikan hak suara kepada setiap warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 17 tahun. Kenapa D? Pilih yang D, Kak. Ada tahu alasannya? Karena pemilihan presiden, Pak. Pemilihan presiden. Pemilu itu termasuk hak kedaulatan rakyat juga kan? Suara di tangan rakyat ya. Nah, iya benar sekali. Jadi yang ini jawabannya adalah yang D, betul. Karena ini yang D ini menyatakan kedaulatan rakyat. Sekarang pemilu itu sudah langsung ya, langsung dipilih oleh masyarakat. Jadi salah satu pengamalan pasal 1 ayat 2 itu adalah yang D. Kalau yang A, memberikan hak khusus kepada golongan tertentu dalam pemilu. Nah, ini kurang tepat ya. Kita memberikan hak khusus untuk golongan tertentu lagi. Itu nggak boleh ya. Kata golongan tertentu itu nggak tepat. B, memberikan kewajiban khusus kepada warga negara. Nah, kewajiban pada warga negara itu boleh ya. Tapi di sini yang tinggal di luar negeri. Kurang tepat juga, kurang mengarah kepada isi dari pasal 1 ayat 2 ini ya. C, memberikan hak khusus kepada kelompok tertentu. Nah, kelompok tertentu juga nggak boleh. E, memberikan kewajiban khusus pada warga negara Indonesia yang tinggal di daerah terpencil. Nah, tidak ada pengecualian ya. Mau tinggal di daerah terpencil, mau daerah luar negeri, itu nggak ada masalah. Yang penting, kita sebagai WNI, itu diberikan hak suara bagi yang telah mencapai usia 17 tahun. Jadi, jawabannya adalah yang D ya. Topiknya ini tentang apa? Kakak-kakak, abang-abang. Ini topiknya kalau kita dilihat di kisi-kisi silabus CPNS tadi, masuk pilar negara ya. Pilar negara bagian yang undang-undang dasar ya kan? Karena ada pasalnya. Undang-undang dasar 1945. Jawabannya adalah yang D. Tuh. Oh ya, sekedar sharing-sharing ya. Pengalaman ikut tes CPNS ini memang kita harus banyak melatih soal. Kita tahu triknya ya, terpenting tahu triknya dan strateginya. Kemudian kita memang harus siap mental juga ketika ujian. Ketika ujian itu pasti banyak yang perasaan-perasaan yang negatif-negatif pasti muncul. Perasaan nggak yakin pada diri sendiri, perasaan takut nggak lulus, ya. Apakah yang sudah pernah tes-tes sebelumnya belum rezeki lulus, jangan terbawa ketika tes. Yakin aja ketika tes nanti itu yakin bismillah di ruang ujian itu kita nanti satu kursi untuk kita. Kemudian fokus pada diri sendiri. Ketika ujian itu apapun gak usah hiraukan orang lain. Walaupun nanti peserta di sebelah kita jatuh pulpennya
Kalau bisa kita nggak tahu, nggak sadar, nggak terdengar gitu. Saking kita fokus sama diri kita. Dan ketika membaca soal itu harus betul-betul cermat. Ya, baca soal itu dengan penuh konsentrasi. Walaupun ada suara-suara lain di samping kita, panitia nanti memberikan arahan di tengah-tengah ujian itu kadang memang mengganggu juga kan. Kadang mengingatkan waktu 30 menit lagi. Itu sebenarnya nggak perlu. Kalau waktu 10 menit, nah itu perlu. Dan satu lagi, kawan-kawan semua, strategi dalam mensiasati waktu. Nah, oke. Bagaimana kita mensiasati waktu? Saya kasih tipsnya ya di sini. Nah, gini. Kemarin di awal pertemuan pertama kita ada bahas ya jumlah soal SKD itu berapa? Total soal SKD. Berapa kemarin? 20. 110 soal. Waktu yang disediakan adalah 100 menit. Artinya apa? Kurang dari 1 menit, kita harus selesai satu soal. Kalau lebih 1 menit, pasti kita nggak cukup waktu. Ya kan? Nah, bagi yang pernah tes, kalau mengerjakan soal SKD, soal bagian mana dulu yang dikerjakan? Apakah TWK, apakah TKP, atau TIU duluan? Mana yang menurut abang-abang kakak-kakak ini, Pak Ibu ini yang menurutnya gampang dulu? Yang lebih mana yang sukanya? Yang sudah pernah tes ya. Kalau saya, ya, saya mengerjakan soal TKP dulu. Ya kan? Boleh kalau mau ikut dengan cara ini. TKP. TKP itu berapa soal kemarin? Kurang lebih TKP itu ada 45 soal. Kita pasang target. Targetnya 45 soal ini kita selesai dalam waktu 30 menit. Bisa apa enggak? TKP 30 menit. Bisa. Ya. Teknik cara cepat menjawab soal. Pilihan rentang poin 4 dan poin 5 itu yang kita kejar. Biasanya poin 4 dengan poin 5 itu berdekatan. Yang menyatakan paling tepatnya. Kalau pilih antara dua itu, insya Allah kita selamat. Poin 4 dengan poin 5. Nah, membaca soalnya bagaimana kalau soalnya panjang? Baca dengan cepat. Sekali lirik, sekali baris itu dapat poinnya. Atau kalimat dapat poinnya. Ya. Jadi usahakan biasakan membaca soal itu cepat. Habis pula lagi. Aduh. Kok bisa habis?
Baik. Kawan-kawan yang lain tadi nggak terputus ya? Saya sendiri yang keluar ya? Kawan-kawan tadi sempat keluar atau tetap berada di link ini? Berada di link ini, Pak. Berarti cuma saya yang keluar ya? Ada kendala. Iya, Pak. Ya, ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana? Sampai tes 30 menit. 30 menit. Tes apa tadi itu? Yang mana duluan? TKP. TKP. Ya. TKP harus cepat baca. Ya, karena nanti soal tesnya panjang. Ya. Kemudian kita memang harus baca tuntas tuh kalau TKP. Satu soal tuh harus dibaca dari awal. Kalau TWK di ujung kalimat pertanyaan aja pun bisa. Ada sebagian yang bisa kita bacanya aja, ada yang kita memang baca dari awal. Tapi kalau TKP memang baca dari awal. Harus baca cepat ya. Nah, model screening. Model screening itu cara cepat membaca soal dengan menemukan poin-poinnya, dengan menemukan ide-ide pokoknya. Nah, kemudian kita kalau selesai TKP, saya biasanya TWK. Bukan biasanya ya. Saya 2 kali tes soalnya. 2 kali itu saya coba TKP dulu dan TWK. TWK ini berapa soal? 30 soal. Targetnya kita pasang target. Waktu yang mau kita siapkan soal TWK ini dari 30 soal, itu pasang 20 menit. Nah, kayak mana 20 menit itu kita selesai mengerjakan soal TWK. Caranya gini, kita pasang alarm pengingat. Kan 100 menit nih. 100 menit ini untuk di TKP, dia kan kalau soal ujian itu hitung menitnya tuh hitung mundur kan. Pertama dia tampilkan 100 menit. Baru nanti 99 menit, 98 menit, 97, 96, terus sampai dia menit habis, ya kan? Berarti untuk TKP nih, menit ke 70 ini harus sudah tuntas. Karena 100 kurang 30 menit sama dengan 70 ya. Menit 70 itu harus tuntas di soal TKP. Kemudian TWK, menit 70 kurang 20 berapa? 50. Berarti menit ke 50, TWK itu harus tuntas. Karena dia hitung mundur waktunya tuh. Nanti berjalan. Ya. Kemudian di TIU, saya TIU milih yang terakhir ngerjakan ya. Kenapa milih yang terakhir? Saya khawatir kalau ada soal-soal di TIU yang banyak nggak terjawab, takut, khawatir, gugup. Nah, walaupun nggak takut tadi saya bilang nggak boleh sebenarnya. TIU itu kalau misalnya kita nggak dapat jawabannya takut khawatir kita gelagapan. Soal-soal yang lainnya nanti bakal nggak bisa kita jawab. Padahal bisa sebenarnya. Asalkan kita tenang aja. Saya sebenarnya pun TIU, hitung-hitungan itu, sebenarnya saya juga nggak terlalu cepat juga. Cuman kalau kita ikutin pola dan rumusnya, insya Allah dapat. TIU 35 soal. Nah, target saya untuk TIU itu lebih lama dari soal yang TKP dan TWK. 35 soal, saya buat targetnya 40 menit. Lebih dari 35 menit. Harusnya kan 35 soal tuh kalau 1 menit aja 35 menit ya kan. Saya buat 40 menit. Kenapa? Karena kadang kalau kita ngitung pakai rumus, kita kadang lebih dari 1 menit. Kalau kita menemukan pola, misal padanan kata, kita kadang mikir dulu apa yang tepat nih kan, cocok padanan katanya. Itu bisa kadang lebih dari 1 menit. Nah, khusus untuk TIU saya lebihkan ya, jadi 40 menit. Artinya,
50 kurang 40, baru kemudian menit ke 10 kan? Itu harus tuntas TIU. Dalam artian gini, kalaupun kawan-kawan nggak ada soal yang belum temu jawabannya, nggak apa-apa, lewatin aja dulu. Bukan tuntas nih harus selesai semua. Ya paling enggak entah 10, 15 soal kita belum terjawab itu nggak apa-apa. Masih ada sisa waktu. Ya kan? Sisa waktunya kan 10 menit. Sisa waktu 10 menit ini, inilah yang kita manfaatkan untuk menjawab yang belum terjawab. Soal yang belum terjawab dan masih ragu-ragu. Kadang kita soal kan jawabannya ada yang kita masih ragu-ragu. Nah, itu nggak apa-apa. Ragu-ragu tuh klik aja ragu-ragu supaya tampilan di nomor soalnya warna kuning nanti. Sehingga kita mudah untuk mencari jawaban yang tepat. Nah, 10 menit ini saya rasa kawan-kawan semuanya pasti bisa nanti menemukan jawaban yang betul-betul yakin. Kalaupun nggak yakin di soal TIU nanti nggak dapat, jangan dikosongin. Lebih baik dijawab. Karena apa? Tidak ada nilai minus. Nilai semuanya ada. Kalau salah 0, benar 5 di TIU. Jadi tidak ada nilai minus kayak dulu kita tes PTN kan, tidak ada. Jadi jawab, jangan sampai kosong. Nah, saya tes CPNS waktu itu saya sisakan memang 10 menit. Supaya untuk meyakinkan jawaban yang sudah kita jawab itu dan ragu-ragunya betul-betul kita yakin. Dan soal-soal yang belum terjawab kita usahakan lagi supaya terjawab sampai benar-benar kita yakin. Barulah di menit ke-1 tik waktu berjalan menit detik-detik terakhir itu kita klik selesai, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, klik selesai. Karena apa? Karena di klik selesai itulah nanti akan muncul nilai kita, skor kita di layar komputer kita terus keluar. Itulah kita memang kadang di situ deg-degnya. Berapa nilai yang keluar, kan? Itulah jantungan juga kadang. Baca bismillah, klik, keluar nilai. Nah, disitulah kita baru tahu nilai kita yang sebenarnya berapa. Ya. Baru kita, kalau saya dulu mencari tahu skor saingan kita berapa. Supaya kita bisa mengetahui kita masuk lanjut nggak di SKB-nya. Alhamdulillah kemarin tuh saya dapat ya saingannya berapa nilainya. Oke, untuk ini jelas penjelasan untuk ini ya strategi waktu. Kalau saya seperti ini, boleh ikut cara saya, boleh juga kalau kawan-kawan ada cara yang lain, silahkan. Ya, ini sekedar sharing. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada, Pak. Ada, oke. Jelas ya. Jadi itu ya sharingnya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, supaya tidak jenuh. Tadi saya selingi dengan berbagi pengalaman. Nomor 8, mengapa pasal 1 ayat 1 penting bagi Indonesia? Ayo, kita harus tahu dulu. Apa itu pasal 1 ayat 1? Ada yang tahu di sini pasal 1 ayat 1? Indonesia adalah negara kesatuan. Iya. Pasal 1 ayat 1 itu adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini dia. Dengan kata lain apa? NKRI berarti kan? NKRI. Nah, kira-kira jawabannya apa?
D. D. Karena menegaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan. Ya, jelas di D. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 1 ini. Ya, kalau ini jelas ya. Ini topiknya apa? Dari silabus tadi masuk ke dalam topik undang-undang Dasar. undang-undang dasar ini kan? Negara. Ya, undang-undang dasar. Topiknya 1945. Jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut. Ini KPK. KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara yang sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020. Perilaku korupsi terhadap dana bantuan sosial tentunya akan merugikan masyarakat banyak. Selain itu, bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tidak diterima karena adanya kasus tersebut. Terkait peristiwa tersebut, sikap yang perlu ditekankan kepada setiap warga negara, khususnya pejabat publik. Nah, khususnya pejabat publik, sikap yang perlu ditekankan. Yang ditanya adalah sikapnya. A. Berjiwa NKRI dengan selalu mempertahankan kesatuan wilayah NKRI. B. Berjiwa Bhinneka Tunggal Ika agar selalu menghargai keberagaman masyarakat Indonesia dan merupakan bentuk pengamalan sila ketiga. C. Berjiwa Pancasila dengan selalu mengamalkan Pancasila sila kedua dan kelima. D. Berjiwa demokrasi yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat agar bantuan diberikan kepada rakyat tetap tepat sasaran. E. Meyakini agama dan kepercayaan masing-masing agar tidak korupsi atau suap. Nah, kira-kira ini masuk sila keberapa dia? Apa masalahnya di dalam soal ini? Masalahnya tadi ada perilaku korupsi. Ya, betul. Merugikan masyarakat banyak. Merugikan orang lain. Kan? Nah, mana yang lebih tepat? C. C. Berjiwa Pancasila selalu mengamalkan sila kedua dan ketiga. Kelima. Kelima. Ya, benar ya. Jawabannya adalah yang C. Kenapa yang C? Korupsi ini bertentangan dengan sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi korupsi itu berlawanan dengan sila ke-5. Nih. Jadi untuk sikap yang perlu ditekankan itu adalah pengamalan sila ke-5. Supaya rasa keadilan itu merata ke seluruh Indonesia. Kalau korupsi ini kan memecahkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, merugikan orang lain, merugikan banyak orang, ya. Kemudian sila keduanya yang mana? Nah, karena sila kedua ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini kan kalau dia korupsi, bantuan sosial yang seharusnya diterima masyarakat menjadi tidak diterima karena adanya kasus tersebut. Berarti ini melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Ya. Jadi yang perlu ditekankan bagi pejabat-pejabat publik ini adalah sila kedua dan kelima. Itu yang perlu ditekankan sekali. Ya. Oke. Kalau yang lain ini nggak nyambung. Nah, kenapa nggak A, nggak B, nggak D, nggak E? Ya, kenapa kita C? Kita lihat. Kalau yang A, berjiwa NKRI selalu mempertahankan kesatuan wilayah NKRI. Ini kan nggak nyambung dengan konteks soalnya. Konteks soalnya masalah korupsi, yang di opsi A masalah kesatuan NKRI, wilayah NKRI. Ini nggak nyambung dia.
Kalau B, berjiwa Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman. Kita di sini tidak membahas tentang keberagaman. Yang kita bahas adalah kasus korupsi. Ya. D, berjiwa demokrasi, yakni dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kalau D, ini lebih ke sila keempat, demokrasi ya, musyawarah. Ini kita tidak musyawarah. Ya. E, meyakini agama, ini keyakinan, ini lebih jauh lagi ya. Kalau yang E, ini kurang nyambung. Jadi jawabannya yang tepat adalah pada opsi yang C. Oke, kawan-kawan. Gimana? Nomor 9 ini dapat ya caranya? Iya, Pak. Oke. Ini topiknya Pancasila juga. Jawabannya adalah yang C. Oke. Sekarang kita lanjut nomor 10. Oke, 5 menit lagi ya. Sedikit lagi. 10. Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik memiliki landasan konstitusional yang kuat dijelaskan pasal 1 ayat 1. Dalam konteks ini, negara Indonesia berbentuk kesatuan memiliki arti sebagai A. Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya. B. Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian yang saling berdiri sendiri. C. Indonesia memiliki beberapa pemerintahan pusat yang saling bekerja sama. D. Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki otonomi khusus. E. Indonesia memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Yang manakah yang tepat? Kita negara kesatuan. Indonesia memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Cocok? Jadi kita kan negara kesatuan nih. Kita negara kesatuan terdiri dari beberapa provinsi ya. Oke. Kalau yang A, Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya. Cocok nggak yang A? Kita memiliki pemerintahan pusat kan. Yang namanya kesatuan itu dia terpusat. Ada pemerintahan pusatnya, yaitu di ibu kota negara. Ya, yang mana dipimpin oleh seorang presiden. Presiden itu memimpin kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya. Walaupun di bawahnya itu ada pemerintahan daerah, ya. Pemerintahan pusat ada, pemerintahan daerah juga ada. Kalau yang B, Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian yang berdiri sendiri. Nah, itu jelas salah. Karena kita bukan negara yang dapat berdiri sendiri-sendiri. Kita bersatu karena negara kesatuan. Kalau negara bagian itu seperti Amerika, ada negara-negara bagiannya. C. Indonesia memiliki beberapa pemerintahan pusat. Memiliki beberapa pemerintahan pusat itu salah. Kita bukan memiliki beberapa pemerintahan pusat. Yang benar beberapa pemerintahan daerah yang saling bekerja sama. Itu baru benar. Ya. Kalau yang D, Indonesia terdiri dari beberapa wilayah yang memiliki otonomi khusus. Kita memang otonomi khusus ada dua ya, Aceh dan Papua. Tapi bukan itu maksud dari negara kesatuan. Yang E, Indonesia memiliki pemerintahan dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Nah, ini benar juga. Indonesia memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa kepala daerah. Untuk daerahnya masing-masing. Tapi, yang menunjukkan bahwa Indonesia negara kesatuan antara A dan E, mana yang lebih tepat? Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya, atau Indonesia memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa kepala daerah? A. Bu Fitri A ya.
benar. Jadi Indonesia memiliki satu pemerintahan pusat, itu menunjukkan negara kita negara kesatuan, negara terpusat yang mengatur seluruh wilayahnya, bukan berdiri sendiri ya. Ini kalau di topiknya masuk ke dalam topik NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentang pemerintahan. Oke, jawabannya A. Oke, pas jam 9. Kita tambah satu soal lagi? Boleh Pak Irfan. Boleh. Oke. Nih, satu soal lagi saya minta coba dibaca. Belum ada di soal sebelumnya nih kan? Belum. Namanya sama ya, Pak Is. Ya, coba dibaca, kemudian apa jawabannya? C. 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 Bu Sri, C. C. Bu Desi, Wita, Iya, C Pak Irfan. C juga ya. Oke, kalau boleh tahu alasannya kenapa pilih C? Karena si Pak S ini kan tidak sembarangan langsung memberikan bantuan, mencari tahu dulu apa faktornya sehingga dia bisa memberikan tindakan selanjutnya untuk tunawisma tersebut. Oke, betul ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah paling sesuai dengan konsep keadilan sosial dengan rasa beradab dalam Pancasila ya. Benar sekali, Pak S mengajak tunawisma tersebut berbicara dan mendengarkan kisah hidupnya, mencari tahu faktor-faktor menyebab keadaannya saat ini untuk memberikan bantuan yang lebih efektif. Nah, memberikan bantuan, ya kita berikan bantuan, karena itu pengamalan sila keadilan sosial. Menolong orang lain itu masuk sila kelima, memberikan bantuan masuk sila kelima, sila keadilan sosial. Kemudian kita mengajak tunawisma itu berbicara dan mendengar kisah hidupnya, itu merupakan masuk pengamalan sila keduanya, sila rasa beradab ini, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, jadi dua-duanya ada di dalam opsi C. Makanya lebih tepat, yang lebih sesuai itu yang opsi C. Makanya saya bilang tadi, kalau kita menemukan jawaban yang tepat itu, usahakanlah cari kata kunci inti dari pertanyaannya. Oke. Kemudian, kalau yang sila kelimanya itu diberikan bantuan kepada konsep nilai keadilan sosial sila kelima. Jadi dari sini kita bisa dapat jawabannya, yaitu jawabannya adalah yang C. Ya. Oke. Sampai di sini jelas dan paham? Jelas. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kita stop share dulu ya. Gimana perasaannya? Ya? Apa? Nanya Pak Irfan, ada nggak kita contoh-contoh soal biar lebih Latihan. lancar lagi baca soal-soal gitu. Oke, boleh. Nanti saya share ya. Saya share untuk latihan selama kurang lebih seminggu nanti kita hari Rabu depan ya. Latihan-latihan di rumah ya. Saya share nanti soalnya.
Oke, Pak Irfan. Boleh Pak. Pak, dijawab dulu di kertas. yang share soalnya itu soalnya nanti ada keluar nilai nggak? Oh, enggak. Itu nanti filenya aja saya kasih. Oh Saya ya, oke, kasih siap, Pak. file soal, nanti Ya. kawan-kawan coba jawab sendiri dulu, ya. Jawab Oh, sendiri boleh, Pak. sebagai latihan di rumah. Oke. Karena waktu kita singkat di sini ya. Saya di sini hanya memang saya tadi rencana juga saya akan kasih bonus soal-soal nanti supaya untuk memantapkan dan membiasakan kawan-kawan untuk menjawab soal. Karena kalau kita 1,5 jam ini saya lebih kepada teknik dan strateginya aja. Kan mengingat waktu kita terbatas ya. Oke. Ada lagi? Pak Bintang ada? Ada Pak Irfan. Ah, Jelas. itu.